Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191177 dari kelas 2 Penjas 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana pencernaan, penyerapan, metabolisme pada protein, karbohidrat, dan lemak. Yang pertama ada pencernaan pada karbohidrat. Nah, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Nah, bola makanan yang diperoleh setelah makanan dikunyah bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase atau sebelumnya dikenal dengan ptyalin. Amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dextrin. Nah, bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Nah, enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Nah, bolus yang ditelan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan bercampur dengan getah lambung yang bersifat asam. Nah, di sini terjadi proses pencampuran makanan oleh gerakan kontraksi lambung. Nah, diktrin dan maltosa diurai menjadi disakarida dengan bantuan amilase pankreas dengan pH 7-8. Dan selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus. Nah, yang penyerapan karbohidrat. Nah, karbohidrat diserap di usus halus dalam bentuk monosakarida. Nah, karbohidrat diserap melalui mekanisme pompa yang membutuhkan energi ATP dan perlu bantuan karier ion atau transporting agen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat ada hormon insulin yang akan meningkatkan transport glukosa ke dalam jaringan sel. Berarti juga mempertinggi penyerapan glukosa dalam jaringan. Nah, akibat yang akan mempercepat perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hati. Tiamin atau vitamin B1, piridoksin, asam pantotenat, hormon tiroksin berperan dalam penyerapan metabolisme karbohidrat. Nah, selanjutnya ada metabolisme karbohidrat. Nah, peranan utama karbohidrat di dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh. Nah, yang kemudian diubah menjadi energi. Nah, glukosa memegang peran sentral dalam metabolisme karbohidrat. Nah, jaringan tertentu hanya memperbolehkan energi dari karbohidrat seperti sel darah merah serta sebagian besar otak dan saraf. Nah, glukosa yang diserap dari pencernaan makanan di usus dibawa darah menuju seluruh sel tubuh. Dalam sitoplasma glukosa akan mengalami glikolisis, yaitu peristiwa pemecahan gula sehingga menjadi energi atau ATP. Nah, ada dua jalur glikolisis, yaitu jalur biasa untuk aktivitas atau kegiatan hidup yang biasa atau normal dengan hasil ATP terbatas, dan ada glikolisis jalur cepat yang dikenal dengan jalur Emden Mayer-Hope untuk menyediakan ATP. Nah, untuk menyediakan ATP cepat pada aktivitas atau kegiatan kerja keras, misalnya lari cepat, misalkan lari cepat. Nah,
Jalur cepat ini memberikan hasil asam laknat yang bila terus bertambah dapat menyebabkan terjadi asidosis laktat. Asidosis ini dapat berakibat fatal terutama bagi orang yang tidak terbiasa atau tidak terlatih beraktivitas keras. Nah, hasil oksidasi glukosa melalui glikolisis akan dilanjutkan dalam siklus Krebs yang terjadi di bagian matriks mitokondria. Nah, selanjutnya hasil siklus Krebs akan digunakan dalam sistem couple atau fosforilasi oksidatif dengan menggunakan sitokrom dan berakhir dengan pemanfaatan oksigen sebagai penangkap ion H. Nah, kejadian tubuh kemasukan racun menyebabkan sistem sitokrom diblokir oleh senyawa racun sehingga reaksi reduksi oksidasi dalam sistem couple terutama oleh oksigen tidak dapat berjalan. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang protein. Yang pertama ada proses pencernaan protein. Nah, pencernaan protein dimulai dari lambung, yaitu oleh bantuan enzim pepsin dan disekresi dalam bentuk tidak aktif atau pepsinogen ke kondisi lambung yang asam akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin memecah protein menjadi polipeptida. Nah, pencernaan protein berlanjut di usus halus atau duodenum. Enzim pankreas yaitu tripsin, chymotrypsin dan karbosipeptidase disekresi dalam bentuk tidak aktif. Nah, enzim enterokinase akan mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya, tripsin akan mengubah enzim-enzim lain ke bentuk aktif. Enzim-enzim tersebut akan memecahkan polipeptida menjadi peptid. Nah, enzim border seperti karbosipeptidase, aminopeptidase dan dipeptidase mencegah peptid dan peptida menjadi asam amino. Nah, setiap harinya sekitar 50 gram asam amino harus diabsorpsi untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu sintesis protein atau nitrogen. Nah, melebihi kecepatan pemecah dan pembuangannya. Keseimbangan nitrogen negatif berarti pemecahan protein melebihi sintesisnya. Nah, hal ini terjadi pada waktu sakit, misalkan infeksi atau luka bakar. Nah, asam amino kemudian diabsorpsi ke dalam kapiler darah usus halus. Nah, protein yang tidak dapat terurai bersama dengan yang lainnya akan bercampur dengan air dan masuk ke dalam kolon atau usus besar. Nah, selanjutnya ada proses penyerapan protein. Nah, protein diserap di usus halus setelah proses pemecahan protein menjadi zat yang lebih kecil selesai dilakukan. Nah, letak usus halus ini ada di antara lambung dan usus besar. Nah, saat protein masuk ke usus halus, pankreas juga akan melepaskan enzim karbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang bisa saja terbawa dari lambung. Nah, meskipun protein sudah dipecah menjadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap oleh usus halus. Nah, sebabnya dua zat tadi harus kembali dicerna
menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk melakukan tugas ini diperlukan bantuan beberapa zat yaitu enzim tripsin, chymotrypsin, dan karbon si peptidase agar asam amino dan peptida bisa terurai. Nah, makanan dengan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Dilansir dari Chemistry LibreText. Nah, dalam perut protein yang masuk ke dalam lambung oleh HCl akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai dengan 3,5. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Nah, dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin dan CCK. Nah, asam amino dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam. Nah, asam dapat menyebabkan usus kecil terluka. Dilansir dari pankreas mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Nah, proses pencernaan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Nah, proteolisis dimulai saat makanan masuk ke dalam usus kecil dan menyentuh enterokinase, nah, yang menempel di dinding usus. Nah, kerja enterokinase seperti alarm bangun untuk para enzim. Nah, enterokinase membangun enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Nah, enzim tripsin yang tertidur juga ikut membangunkan teman-temannya yaitu enzim chymotrypsin. Nah, setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung dalam oleh enzim chymotrypsin, tripsin, eripsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Nah, setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Asam amino digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Yang selanjutnya ada materi tentang lemak. Nah, berawal dari proses pencernaan. Nah, pencernaan lemak dimulai dari mulut. Nah, proses pencernaan sudah dimulai begitu kita memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, saat mengunyah, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, sementara enzim lipase dari air liur ikut melumatkan teksturnya agar nantinya makanan tersebut lebih mudah ditelan. Nah, yang kedua ada di kerongkongan. Makanan yang telah lumat kemudian akan mengalir melewati kerongkongan. Aliran ini terjadi karena di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang membuat otot-otot tenggorokan bergerak terus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung, otot-otot dinding lambung akan bekerja seperti blender untuk mengaduk dan mencampur segala makanan yang baru saja kita telan dengan makanan yang sebelumnya sudah kita makan. Nah, selain itu, lapisan lambung secara alami akan menghasilkan asam dan enzim untuk memecah makanan secara kimiawi. Nah, hal ini dilakukan agar lemak dapat dipecah menjadi bagian yang jauh lebih halus dan dapat langsung dicerna di dalam usus kecil. Nah, proses pencernaan lemak yang sesungguhnya terjadi setelah makanan yang kita telan berada di usus kecil. Nah, lemak tidak dapat larut dalam air
Maka proses emulsifikasi atau pencampuran lemak sangat diperlukan. Nah, di saat yang bersamaan pankreas atau pankreas atau organ-organ yang terletak di dalam bawah perut menghasilkan enzim lipase untuk mengemulsi lemak secara hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kedua senyawa tersebut akan bereaksi dengan garam empedu untuk menghasilkan molekul-molekul lemak yang lebih kecil lagi. Nah, disebut dengan mikel. Setelah molekul lemak diubah menjadi mikel, enzim lipase kembali bekerja untuk memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Nah, yang nantinya akan melewati usus halus. Setelah berhasil melewati usus halus, asam lemak akan diubah menjadi trigliserida. Nah, yang bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein untuk membentuk struktur baru yang disebut dengan kilomikro. Lapisan protein dari kilomikron membuat molekul ini dapat larut dalam air. Nah, alhasil lemak dapat langsung disalurkan melalui pembuluh getah bening dan aliran darah menuju berbagai jaringan tubuh yang memerlukan. Nah, saat kilomikron bergerak melalui aliran darah, mereka akan menyalurkan trigliserida ke jaringan adiposa sekitar 20% trigliserida kemudian dikirim ke hati untuk dipecah dan diserap oleh sel-sel atau digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, semua sel akan dapat menggunakan asam lemak sebagai energi kecuali yang ada di otak atau sel darah merah dan mata. Nah, selanjutnya ada di usus besar dan anus. Nah, lemak sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh nantinya akan masuk ke dalam usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk feses. Inilah yang dikenal dengan proses buang air besar atau BAB. Nah, yang selanjutnya ada penyerapan. Nah, penyerapan lemak. Nah, umumnya zat yang larut dalam air akan lebih mudah diserap melalui penyerapan pasif. Lemak tidak larut dalam air, maka setelah dicerna dengan bantuan enzim lipase, lemak akan dipecah menjadi gliserol tanpa asam lemak. Nah, gliserol yang larut dalam air dapat langsung diserap melalui dinding usus, melalui vena porta ke hati. Asam lemak akan berikatan dengan garam empedu, ya disebut dengan Macalar compound. Nah, setelah masuk melalui dinding usus, asam lemak melepaskan lagi ikatan dengan empedu, berkaitan kembali dengan gliserol dalam jumlah kecil protein, disebut kilomikro, diserap ke dalam lakteal, dibawa melalui pembuluh limfe ke ductus thorakus, terus ke jantung, kemudian ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau
disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Nah, proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Nah, ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleis, koleistokinin. Nah, hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi pankreas. Nah, proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.